Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Pada video sebelumnya telah dikisahkan tentang kelahiran Nabi Isa dari rahim Maryam, dan tanpa seorang ayah, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dengan diangkat ke langit, sehingga orang-orang Romawi dan musuh Nabi Isa menganggap Nabi Isa telah mati di tiang salib. Kemudian terjadilah kesalahpahaman yang sangat besar dan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Sebagai salah satu Nabi Ulul Azmi, apa yang menjadi mukjizat Nabi Isa selayaknya Nabi-Nabi yang lain? Lantas bagaimana kelanjutan kisah Nabi Isa setelah diangkat ke langit? Dan kapankah Nabi Isa kembali turun ke bumi? Sebelum kita lanjut, yuk di subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan kisah Nabi dan sejarah Islam lainnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan kepada orang lain. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah menghidupkan 4 orang. Pertama, Al-Azir, yaitu temannya. Kemudian 2 orang anak laki-laki dari seorang tua, dan seorang anak perempuan satu-satunya dari seorang ibu. Mereka adalah 3 orang yang mati di zamannya, dan Isa membangkitkan pula Sam bin Nuh atas permintaan orang Yahudi. Mukjizat Nabi Isa diantaranya adalah lahir tanpa adanya seorang ayah, dapat berbicara sewaktu masih bayi untuk menerangkan bahwa ia seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel, bisa mengetahui Taurat asli Musa yang disembunyikan dan telah mengalami banyak perubahan yang dilakukan oleh orang-orang cerdik dari kaum Yahudi, membentuk tanah seperti burung, kemudian meniupkan roh, lalu tanah itu menjadi burung yang hidup, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak, menghidupkan orang yang telah mati, diberi kemampuan melihat hal-hal yang gaib melalui panca inderanya meskipun ia tidak menyaksikannya secara langsung, dan menurunkan makanan dari langit karena permintaan Hawariyun. Nabi Isa hingga kini masih hidup dan hanya Allah yang tahu di mana Nabi Isa ditempatkan. Dari keterangan hadis Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa menjelang hari kiamat Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Peristiwa itu tergambar dari hadis Rasulullah SAW. Sekelompok dari umatku akan tetap bertempur dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa ibnu Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka, yaitu Al-Mahdi, "Kemarilah dan imamilah salat kami." Isa ibnu Maryam menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lainnya, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam." Hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis tersebut. Nabi Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang diimamkan oleh Imam Mahdi. Adapun lokasi turunnya Nabi Isa dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Isa ibnu Maryam akan turun di Menara Putih, Al-Manaratul Baydha, di timur Damsyik. Kedatangan Nabi Isa diawali dengan terjadinya perang dahsyat yang terjadi di akhir zaman, yaitu Perang Malmalah Kubro. Perang ini akan terjadi setelah perang beruntun yang sudah terjadi sebelumnya. Pada perang tersebut, kaum muslimin akan menang atas jazirah Arab dan Persia, serta saat melawan kaum Rum. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan perangi jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya." Kemenangan ini tidak lantas membuat perang selesai, karena ternyata ada perang yang maha dahsyat yang akan dilalui kaum muslimin sebelum terjadinya hari kiamat. Perang itu disebut dengan Perang Armageddon. Armageddon diambil dari bahasa Yunani, sementara Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan nama Perang Kemuliaan yang melibatkan berbagai negara di belahan dunia. Nantinya hanya akan ada 2 golongan saja, yaitu golongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan golongan kafir yang akan dipimpin oleh Dajjal. Lalu di tengah huru-hara dan setelah Dajjal menyebarkan fitnahnya selama 40 hari, Allah menurunkan pertolongan, yakni kedatangan Nabi Isa putra Maryam. Isa akan turun di Menara Putih di timur Damaskus ketika menjelang fajar. Kemudian Isa masuk ke markas kaum muslimin dan ikut dalam barisan sholat subuh. Dikisahkan setelah Nabi Isa alaihissalam selesai menunaikan sholat, ia berkata, "Keluarlah kalian pasukan kaum muslimin semua bersama kami untuk menghadapi musuh Allah, yaitu Dajjal." Setelah itu Nabi Isa alaihissalam bersama Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin menyerbu seluruh markas kaum kafir dan membunuh Dajjal. Pada saat itu Dajjal baru saja menyesatkan manusia dengan mengatakan bahwa ia adalah Tuhan yang Maha Tinggi.
Begitu Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, Dajjal kemudian melarikan diri, akan tetapi ia dihadang oleh Nabi Isa alaihissalam di pintu kota Lut di Palestina. Nabi Isa berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berhak menghajar kamu dengan satu pukulan." Lalu Isa alaihissalam menombak dan membunuhnya. Maka Isa alaihissalam memperlihatkan kepada semua orang darah Dajjal di tombaknya. Maka tersadarlah para pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Jika benar apa yang disampaikan oleh Dajjal bahwa ia adalah Tuhan, tentu saja Dajjal tidak akan dapat dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengutus Al-Masih ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damsyik dengan mengenakan dua buah pakaian yang dicelupkan dengan waras dan za'faran, dan kedua telapak tangannya diletakkannya di sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepalanya, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut, lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Setelah membunuh Dajjal, tugas Nabi Isa alaihissalam tidak selesai begitu saja. Salah satu tugas besar Nabi Isa setelah membunuh Dajjal adalah menyelamatkan umat manusia dari fitnah dan kerusakan yang diakibatkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dikisahkan bahwa fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj sangat besar dan menyeluruh. Pada zaman dahulu, Raja Zulkarnain mengurung Ya'juj dan Ma'juj di dalam sebuah tembok dan mereka terkurung di sana sampai akhir zaman. Namun perlahan-lahan mereka dapat menjebol tembok tersebut. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka pun sangat banyak sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan mereka, para pemanah dan perisai mereka. Tentara Ya'juj dan Ma'juj terkenal sangat beringas, mereka bahkan lebih kuat dibandingkan tentara Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nawas. Maka saat mereka telah keluar dari dinding tembaga yang mengurung mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Isa ibnu Maryam, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu dilawan oleh siapapun, maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku ke Tur atau Tur Sina." Pada akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan membuat kehancuran di muka bumi. Nabi Isa hanya bisa berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan. Doa tersebut dikabulkan oleh Allah dengan mengirimkan hama yang bisa menyebabkan penyakit, sehingga binasalah Ya'juj dan Ma'juj. Setelah masa kelam tersebut berlalu, maka Nabi Isa alaihissalam akan menyebarkan kebenaran di muka bumi. Menurut suatu riwayat, Nabi Isa setelah turun dari langit akan menetap di bumi sampai wafatnya selama 40 tahun. Ia akan memimpin di bumi dengan penuh keadilan, sebagaimana yang dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Zat yang menguasai diriku, tak lama lagi Isa alaihissalam turun untuk kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus perang, melimpahkan harta sehingga tidak ada lagi orang yang mau menerimanya, sampai satu sujud lebih baik daripada dunia dan isinya." Janji Allah pasti berlaku pada semua hambanya. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Setelah menjadi pemimpin yang adil di akhir zaman, Allah akan mewafatkan Nabi Isa alaihissalam. Hanya Allah saja yang tahu bagaimana dan di mana Nabi Isa akan diwafatkan. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, dunia kemudian akan mengalami kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Sobat Muslim, kisah Nabi Isa yang kembali diturunkan ke bumi oleh Allah dengan misi mulia, yaitu menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal dan kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Jika Antum memiliki informasi lain untuk mengungkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakallahu khairan katsiran.